Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi dengan judul pengertian taklim dalam Al-Quran. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Adinda Khairatullahi Dan juga saya Taskia Rizkila Fauzi yang akan menjelaskan dengan singkat tentang yakni yang pertama pengertian taklim. Yang kedua, tafsir ayat Al-Quran yang membahas tentang taklim. Untuk penjelasan yang akan kita sampaikan, tetap stay di channel ini ya. Dan kita simak untuk video kelanjutannya. Dadah! Baik, untuk pembahasan yang pertama, yakni pengertian taklim. Kata taklim adalah isim masdar dari kata alama yu'allimu ta'liman. Di kalangan para ahli pendidikan di zaman klasik, pemakaian kata taklim hanya dijumpai mereka terkadang menggunakan kata tarbiyah dan at-ta'lim untuk kegiatan pendidikan. Penggunaan taklim biasanya dijumpai pada saat pembicaraan antara guru dan murid. Taklim merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi, melainkan juga dijelaskan isi, makna, dan maksudnya agar murid menjadi paham dan terhindar dari kekeliruan, kesalahan, dan kebodohan. Taklim merupakan pembinaan intelektual, pemberian ilmu, mendorong amal yang bermanfaat, sehingga guru menjadi suri tauladan dalam perkataan dan perbuatan. Untuk materi yang kedua adalah tafsir ayat Al-Quran yang membahas tentang taklim. Yang pertama, tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 yang seperti ayat di samping. Menurut analisa tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa ada 3 tahap yang harus dilaksanakan dalam mengevaluasi pendidikan, ialah dengan mendengarkan, menjelaskan, dan menghasilkan evaluasi, dan dari hasil evaluasi tersebut terimplementasikan dalam perkembangan perubahan yang dimiliki peserta didik, baik itu dari aspek aktif, kognitif, dan psikomotorik. Dan ketika keseluruhan itu teraplikasikan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, maka akan menambah poin-poin penting dalam mengumpulkan informasi tentang pendidikan Islam untuk menentukan seberapa baik pembelajaran pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghasilkan dan mewujudkan tujuan utama dari evaluasi pendidikan Islam tersebut. Dilanjutkan dengan tafsir surat Ar-Rahman ayat 2-4. Surat Ar-Rahman ayat 2-4 menggambarkan seorang pendidik harus mencerminkan kepribadian, yaitu sifat kasih sayang, lemah lembut, dan halus dalam proses pembelajaran terhadap peserta didiknya. Keteladanan dapat dicontoh dari kasih sayang Allah kepada umatnya yang menurunkan wahyu berupa Al-Quran dan mengajarkannya kepada Nabi Muhammad, serta Nabi mendidik umatnya dengan mengajarkan Al-Quran. Dan yang terakhir yakni tafsir surat Al-Kahfi ayat 66. Ayat di atas menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menunjukkan ketawaduan dan kelembutan hati Nabi Musa saat ia ingin belajar dari Nabi Khidir. Hal ini tergambar dari beberapa permohonan Nabi Musa pada Nabi Khidir dalam ayat di atas, yakni saat ingin menjadi pengikut
Nabi Musa izin terlebih dahulu kepada Nabi Khidir. Menurut penafsiran Hamka dan Khurasyihab terhadap isi kandungan surah Al-Kahfi ayat 66, Nabi Musa alaihissalam menjaga kesopanan, rendah hati, dan sungguh-sungguh mau belajar kepada Nabi Khidir. Karakter peserta didik dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 66 diantaranya yakni yang pertama, peserta didik harus sopan kepada guru, rendah hati, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, yakni peserta didik harus memiliki rasa sabar dalam belajar. Selanjutnya yaitu pentingnya peserta didik memiliki pengetahuan yang cukup. Dan yang keempat, peserta didik harus taat dan tidak menentang guru. Yang terakhir yakni peserta didik harus menyimak semua penjelasan guru. Demikian adalah penjelasan materi yang dapat kita sampaikan mengenai pengertian taklim dalam Al-Quran. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyimak video kami dengan baik.